Tolong slide. Sangka menduningkun laguan hita holi sonaima nadani. Terima kasih. Shalom. Shalom. Horas, selamat hari Minggu mah hubat tahaganupan terlebih atau nanami hubani nasyam atap adong onope pertama sahali mengikuti kebaktian IGKPS Padang Bulan. Hanami makatahon selamat datang, selamat bergabung, selamat beribadah ma IGKPS Padang Bulan. Hubani nasyam na mengikuti kebaktian lewat live streaming GKPS Padang Bulan maka tahun selamat mengikuti kebaktian atap halani horja lang boy nasyam loh ku garejaon selamat bertugas hubani nasyam nahurang sehat ase podas nasyam sehat ase boy hita rup maribadah IGKPS Padang Bulanon. Model kebaktian ta sadarion naima model kebaktian model A Minggu tanggal 10 Minggu tanggal 1 Oktober 2020 Minggu pasapulaluh kondok Trinitatis. Nomor topik pokut makorjahon harasuh ni naibata. Jadi pai mai pukah kita kebaktian ta pasir-sir hita lebih hurta martonggo hita ibaga suhur. Martonggo mulai. Amin. Riap ma hita jongjong. Ibagat goran ninai bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing, sito palangit pangon tanohon. Amen. Ai ipatalar do izin hapitoron ninai bata, humbani hapor sayaon, hubani hapor sayaon, songon adop tarsurat, namangguluh do parpitoriin halani hapor sayaon ni. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan naibata naik negeri atas, simada hasitongan, holong mauhurmu, berehama tonduimu manorangi urnami, asiboi itimbangi anjaha iboto hanami, harosuh pakon naso harus sokon ham, hasomani janah tugu-tugu hamma hanami, asimargogo hanami makorjaon harosuhmu, janah asiboi ibagas nasitong, pardumun nami pakon ham bani penerangon. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul makuria.
Mertupu ganupan manomba Tuhan, saya puji ma ia parlayak doin. Puji hita Tuhan ta marite doding haleluya nomor 305 ayat 1 pakon 2. Ganup halongangan nabi naindiin doding kon hita ayat napa duahon. Hormati dorani jana pikirun ganup halongangan nabi naindiin dia adedu tangion hitama gatinititah na sapuluhin ay mana tersurat bani Lukas onom mahmukah bani ayat 36 dasku bani 30 gabe paridup nihur manasiam songon bapa nasiam paridup nihur in ulang manasiam manguhum uhumi ase ulang huna uhum nasiam ulang manasiam mamapai ase ulang huna papa nasiam paluah nasiam ase ipaluah nasiam bere nasiam ma ase ibere bani nasiam parsuhatan nama dear nani onjat nani dugur anjana pinajunjun berioni bani abingan nasiam ai parsuhatan nasinuhat kon nasiam do sinahat suhat kononi bani nasiam priap mahita mangindo ham Tuhan naibata pargugui hama ahau makor jahon kita muai. Amin. Mandoding kita usai haleluya nomor 354 ayat 1 pakon 2. Humbai hurungan nidosakin roh aubamu hualuahon bai darohmu. Doding konita. gabi bersih ma gabi uhurhin doding kon hitayat nama duahon. Oh
liap ma hita jongjong. Martonggo mahita sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami pargogo no satarimbang. Sito palangit pakon tanahon. Nasusi do ham janah paredup nihur bagal. Lang namin talup hanami roh lebemu. Halani buih ni dosa nami. Aigati do hanami lang martengir niur hubamu. Agepe do maihataon hamban nami. Asipita ham hasan nebata nami. Ulang marnebata nalegan. Tapi gati tumang do langi haporsai hanami ham. Marhite na martengir niur hanami bani nalegan. Halaniai do asiro hanami hulebemu. Masopot kun dosa pakun palanggaron nami. Holong maateimu say marpangulaki mahurmu mangidahan nami. Sasap hamma dosa nami anjaha patotap hamma hapor sayaon apa tenger ni ur nami hubamu. Roh mahanami mangindo ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan jana sihopkop hanami. Amin. Tangar anjaha persaya kita mahatani debata bagah-bagah pasal hasasa panidusa. Jehovah don debata parder layak anjaha paredup nihur. Nanget maringis anjaha gok holong nihur ni pakon habonaron ni. Napahot kon holong nihur ni hubani halak meribu-ribu. Anjaha namanasap hajahaton palanggaron pakan dosa. Ibagas holong ni nebata dumma isasap haganup dosata. Halani ai pataridokon hitam tanda-tanda di perguluhan na bayu. Hasangapon mabani nebata ibabo. Amin. Hundul makuria. Hatamu ale Tuhanku arta si hargana nai. Say palokot bayuhurhu ulang lang hujolomay. Mandoding kita haleluya nomor 10 ayat 1 pakon 2. say parorot ham maawon, say tetap hapor sayaon, nangyan kon uurhon, doding kon hidayat na kaduahan. Tangar hitama hatene bata na tersurat bani podah opat memukah ayat 20 das kubani 27.
Ale anakku parimbagaskon mahatakku, bani sahapku ma pateleng tinggolmu, ulang ma sasap ai humbani matamu, sipan ma ai ibagas uhurmu, tongon hagoluhan doai bani najupahan ai, tambar bani hagenup akulani, tang sipurlunan jagama uhurmu ai hunjai do luar hagoluhan, ambukon mahumbam pamangan si perladung, anja sahap namar putor-putor dauh ma ai humbam, pitor ma penonggor ni matamu hulobe, anja do paklobe ma pakawahmu, pardiatehon ma panlakah ni naheimu, ase terjamin ganup dalanmu, ulang maman lembang husiamun atap husiam bilau, pasurut manaheimu humbani hajahaton, martuah do nama nangar hatan ini bata, anjahan nama rembagas konsi. Amin. Mandoring kita, haleluya nomor 102. Ham tong tong ihut kononku Yesus si pagoluhau, seng anjay tadi kononku ham napaluah konau. Hita jongjong saksion hita maha persayan tain songon na sinaksion ni hagenup halak na persaya isap tanahon au persaya bani na bata bapa pargugo na sa tarimbang na manopalangit pakon tanahon au persaya bani Jesus Kristus anak ni debata na sasadain Indo Tuhanta na tinubukun isi Maria sangga nalape haliapan marhite tundui na pasing na manaron na parngit bani panorang ni Pontius Pilatus iparsilangkon mate anjaha itanom turuh na goritoruh mulak manggolu humbani na mate bani ari potuluhon naik ku surga aja hunduli siamun ni nebata bapa pargogoh na sotarimbangin hunjai maya mulak magira lau mangumi hal na manggolu pakon nadop mate au persaya bani tundi na pasing bani kuria parsadana mapasingin parsaoran ni sagala na mapasingin bani hasapan ni dosa bani parpon yakula
pakon bani hagaluon nasadokah ni dokahni. Amin. Hundul makuria.
Ya, salam mahubatah ganupan. Salam. Selamat mengikuti kebaktian mahubatah ganu. Nah hadiri garizaon atap na mengikuti live streaming pe. Janah hubani na siyam. Hasoman nami na ono pe ongga mendihuti kebaktian IGKP Padang Bulan hanami makatahon. Selamat bergabung. Tuhan memberkati. Iri hujai haganu kuryain. Maka tahun selamat ulang tahun mabani na siyam na marulang tahun sa mingguon. Ayma na parlobe. Bapa John Maruli Tuah Saragi tanggal 25 September. Bapa Halim Gurning Anissa Evalia na marulang tahun bani tanggal 26. Inang Rina Kristina Purba, Mikael Christopel Purba, Grace Angelinda Manik na marulang tahun bani tanggal 27. Karsten Denezi Winarta Saragi marulang tahun bani tanggal 22 September. Bapak Darga Utama Sinaga marulang tahun tanggal 20 Siah. Bapak Aston Purba Tondang, Ralph Timothy Elgera Bernanke Purba bani tanggal 30 September. Salinari selamat ulang tahun bani nasyam. Tuhan memberkati perguluhon Rossi na memberi pasu-pasu hubani nasyam. Namangihut torih kita bani Kortas Tingting nomor 2. Bani minggu naroh manggalang hulo ibidohita. Ayma tanggal 2 Oktober. Ayma untuk RBM Pakon PKR GKPS. Sehingga kita mempersiapkan galang atta bani minggu naroh manggalang hulo bidohita. Baru keuangan. Keuangan na perlu ipatugah kanami hubata torih kita Kortas Tingting ta atap dia adong na kurang pas ibayan PMJ ta melapor hubani ketua sektor atap langsung hubani PMJ ase ipasitong. Na mengihut mengenai keuangan, segala kewajiban ulup-ulup atak pe tanggung jawab bani seksi boy marailu nasihita halani doma masukon hubani bulan Oktober lambin dohorma ya tahun baru halanyai segala kewajiban ta atak lupa tak sonahita boy mailu nasihita ase daskoli bani bulan 12 tutup buku iseksi apakon ni ikuria dom maberes ganup keuangata. Baru na mangihut songon na iturih kita holi membahen aksi Natal do pemudata dom hujai parudiko kita siluah ni si dia iluobe janah dom may tetap ko si dia mengenai hargani ay kebutuhan ni nama poso untuk membahen Natal. Ase ang godong ya naboy itu pakai hita marhitehon aksi Natal ni si dia bantu hita si dia membahen aksi Natal setiap minggu rosidas koli panorang Natal ni si dia. Nah terakhir halani domba marjabu uhur-uhur janah pindah hapor sayaon bunga Natali sinurat domu hujai taretong sadarion langbe anggota kuryaonia hubata haganupan halani domma adong Kortas Tingting buah kita on janah sipakita ijabu aswa tujuannya asulang lupa hita ahanak terjadi kegiatan i kuryaon selama seminggu domu hujai si pertugas torih kita pertugas minggu sonaya ge pertugas bani seksi Rossi pertongguat pe lang palibasahon bizon ase marguna on icetak PMJ ase tokin nari pe ulang adong natadi Kortas Tingting to ni bok kita hujabu ase petugas kebersihan pe ulang loza pabersih ko ni gareza janah kita pe ulang lupa ase ang lupa hita misal na dasi rumah boy turih kita homa adong berkasta kejadian atak pe namasa itu ang tongah ni kuriata selama
saminggu. Ulak koli ya tading ya lupa hita marhitehon ni nahurang pangingata. So na manahur nami ting bata sa mingguan, martonggo hita. Dia titu pa bamutuhan nama masu-masu rosi na pasadahon hanami kuriamu kuria GKPS Padang Bulan bui marhasa daun bani panorang sadarion lahu mamuzi pasangap kon goranmu marhitehon ni duding puji-pujian age liturgi ni gereja nami be. Bapak bani holong apa hidup ni hurmu ipadas kanami ma terima kasih rosi puji-pujian nami hubahmu janak irik hujin Bapa papasih kam maguluh nami asibuy hanami marhasa daon apa kon niham janah dapotan hanami bani pasu-pasu nahumbamu bani panorang sadarion Bapa dumma itangar rosi iturih kanami ting na masa rosi keuangan ijemak nami bani haganupan keuangan na mardalan na marsibiri-biri Bapa pasu-pasu hamsi dia asilam bin tambah koma malas niuhur bani si dia zanah nadop ijalo kuriain Bapa pasu-pasu ham asibui ipakehon dumu bani kebutuhan ni kuria nami agi itongah-tongah ni gereja sagi KPSB. Bapa bani na masa itongah-tongah ni kuria nami. Bani hasoman nami na marulang tahun bani sa minggon. Dia titupa bamu Bapa domma tambah umur ni si dia. Lambin martambah-tambah membahen ham homa umur bani si dia Bapa. So naigi pasu-pasu. Ase yahapkon si dia ham tong-tong na maramot kon rosi na mamasu-masu guluh ni si dia sonari rosi hupudian ni arion. So na dogi kegiatan ni tongah-tongah ni kuria nami Bapa na martugas bani minggu naroh na martugas bani partongguan so na gi na martugas itongah-tongah ni kegiatan ni si paingat ham si partugas janah pasada ham haganup hanami ase dumu bani kegiatanin Bapa martanggung jawab si partugas janah roh nasihol ilayani marhasadaon apa kon niham lahu mamuzi pasangapkon goranmu agito kinaripe Bapa singol tangoron nami mahatamu marhitehon ni Bapa untung ase bekama iya saluran berkatmu na lahu padaskon hatamin janah pasu-pasu ham hanami Bapa asibuy ijalo janah yohok kanami hatamin nagabitadah ni partudion nami hupudian nyari mandopak kon guluhon terus konon nami maacara nami Bapa hama maramot kon rosi mamasu-masu hasadaun nami bani panorang sadarion marhiti Yesus Kristus kanami roh kubamu amin. Pasir sirhita uhurta lo manangar hatani nai batang marhitehon ni ambilan nai bobahon ni Bapa situa untung suseno marhitei doding haleluya nomor 466 ayat sada pakon 2 ringgas hita marhorja asir torsa marhasonangan goluh tahun. Marhoja, asetor sa marhasonangan
rotan pasu-pasu horjamuin margambar manggargar nasinare dodingkon hita ayat napa duahon. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dan didiklah kami dengan firman-Mu, supaya kami semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah itu. Bersabdalah Tuhan, jauh di dalam hati kami masing-masing, sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Salam. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 adalah renungan kita pagi hari ini. Saya akan membaca untuk kita semua Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Coba kita nyanyi yang nomor 4 tadi Pak. Humban hurungani dosakin. Saya ingin ajak kita nyanyi pelan-pelan lagu ini. Tenangkan hati saudara dan nyanyi sepenuh hati ya. Humbai hurungani, humbai hurungani dosaki, roh aubamu, roh aubamu.
apa sih ibadah itu? Sebetulnya ibadah itu kan secara literal diterjemahkan dari kata Ibrani avodah, yang berarti itu adalah pemberian kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang kita berikan kepada Tuhan sehingga itu adalah pemberian terbaik untuk Dia? Jawabannya adalah our soul, my soul, your soul. Jiwamu, rohmu. Seluruh tata ibadah di dalam ibadah dari mulai pembukaan sampai penutup dirancang oleh pembuat tata ibadah supaya saudara memberikan jiwamu melalui tiap-tiap bagian ibadah. Dan saya mengamati setiap kebaktian. Saya tidak bisa baca not lagu ini. Dan saya tidak tahu apa artinya persis lagu itu. Tapi saya mengerti denyut Injil di dalam lagu itu. Karena saya menyanyi dengan hati saya. Sebentar ya. Jadi itu ibadah. Banyak yang tidak bernyanyi dengan jiwanya. Banyak yang hadir di dalam gereja dan tidak memberi hatinya di ibadah ini. Mereka hanya duduk, tetapi your soul not here with God. Jiwamu tidak di sini dengan Tuhan. Kau sedang duduk di gereja, tapi kau tidak beribadah. Karena kau tidak memberi jiwamu, hatimu kepada Tuhan. Apalagi kalau kau buka handphone sambil kebaktian, kau pasti tidak kebaktian. Apalagi kalau kau hanya melewatkan tata ibadah dari 1 ke nomor 2, ke nomor 3, ke nomor 4. Dan you not giving your soul to God. Kau sebetulnya tidak kebaktian. Kau hanya datang ke gereja. Saya sejak bulan 6 kemarin diajak begitu banyak kesempatan ikut retreat. Dan semalam saya pulang dari retreat. Lalu saya merenung-renungkan lagi ya. What is the chief end of man? Apa sebetulnya tujuan akhir dari hidup kita ini? Kecuali to enjoy Him, to glorify Him, last and forever. Saya mendengar lagu ini tadi, sedih hatiku. Humbai hurungan nido sakin. Roh aubamu, roh aubamu. Kalau engkau hanya membacanya, lagu ini hanya lewat saja dan kau tidak dapat apapun. Without your soul, you never touch Him. Kau tidak akan sentuh Tuhan itu tanpa jiwa dan roh. Sebab Tuhan adalah roh. Lalu katanya, huhaluahon baida rohmu, Yesus aurobamu. Menarik sekali lagu itu. Dan saya kemudian berpikir-pikir, Tuhan, apakah betul ya yang di lagu ini sudah saya alami? Bahkan katanya, ganub uhurhu malum HP. Yang sembuh itu jiwaku. Itu bukan pikiran saya rasa. Tapi karena pengampunan dosa, maka jiwa dan rohku sembuh.
Karena banyak orang yang sehat jiwanya sakit. Banyak orang yang sehat rohnya tidak sembuh. Dan ini tidak usah serius sekali, ini hanya pendahuluan saja. Tersenyum saja. Karena saya enggak serius sekalinya sebetulnya. Saya hanya mengingat betapa hebatnya Tuhan itu. Saya semalam di retreat 3 hari ya, itu merenungkan banyak sekali. Tuhan apa ya? Hidup ini apa ya? Sambil saya mempersiapkan teks yang mau jadi renungan ini dari Yakobus. Kalau saudara membaca tema kita, pokut makor jahon harosuh ni naibata. Sebetulnya tema itu enggak begitu pas dengan teks kita. Karena teks kita tidak ngomong tentang itu. Memang ada pokut, tapi itu hanya bagian kecil saja. Sebetulnya temanya adalah kesabaran dalam penderitaan. Dan dia ngomong dalam hal yang sangat penting bagi orang Kristen. Coba saudara lihat ayat 7. Karena itu, ketika penulis berkata dan memulai tulisannya dengan kalimat karena itu, berarti penulis mau merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya. Dan ayat-ayat sebelumnya itu membicarakan tentang apa? Di pasal 1, pasal 2 itu dijelaskan bahwa Yakobus sedang mengatakan kepada jemaat, kalau ada yang kurang hikmat, mintalah hikmat kepada Allah. Kenapa? Karena hikmat yang dari Allah ini akan memberikan kepadamu hati yang baru, cara yang baru melihat kehidupan. Lalu di pasal 3 itu Yakobus membandingkan antara hikmat yang dari Allah dan hikmat yang bukan dari Allah atau dari dunia ini. Hikmat yang dari Allah sumbernya adalah Yesus Kristus yang memberikan hati kita kesembuhan, damai sejahtera, ketenangan batin dan jiwa. Tetapi hikmat yang tidak dari Tuhan menghasilkan perselisihan, pertengkaran, pertikaian, dan kerusuhan di mana-mana, termasuk di dalam komunitas orang percaya. Lalu Yakobus menjelaskan hikmat yang dari atas itu menyebabkan seseorang bisa memiliki hati yang baru, lalu mengerti bahwa sumber pergumulan, sumber masalah tidak terletak di luar sana. Tapi sumber pertengkaran, perselisihan, sungut-sungut, kemarahan dan lain sebagainya jauh di dalam hati kita. Jadi dia mengatakan seluruh persoalan jemaat sebetulnya timbul dari dalam hati. Dan itu sifatnya personal, tetapi kemudian mempengaruhi komunitas. Orang yang suka melawan, memberontak, itu tidak dari luar sumber pemberontakan, tapi dari dalam hati. Dan dari dalam hati itu kemudian muncul pemberontakan yang merusak hubungan komunitas. Dan perhatikan, maka kemudian Yakobus memulai karena itu saudara-saudara. Karena di ayat-ayat sebelumnya Yakobus itu membahas ayat 1 sampai 6 tentang masalahnya orang kaya. Di dalam ayat pasal 1, pasal 2 dijelaskan sumber masalah bukan status orang, tetapi hati orang. Orang boleh kaya, orang boleh miskin, tetapi kaya atau miskin bukan sumber masalah. Sumber masalah adalah hati orang itu. Orang miskin mungkin mencuri, tapi pertanyaannya Yakobus, apakah orang kaya tidak mencuri?
Justru orang kaya punya banyak kesempatan mencuri. Hanya namanya beda. Kalau mencuri tidak ketahuan, itu namanya penggelapan di kantor-kantor. Kalau mencuri baru ketahuan, itu namanya korupsi. Tapi kalau tidak ada yang tahu dia, ya itu tidak mencuri, nelap namanya. Jadi kalau begitu sumber masalahnya bukan kaya atau miskin, tapi hati orang yang bersangkutan. Karena miskin bisa mencuri, orang kaya pun bisa mencuri. Lalu di ayat 1 sampai 6 Yakobus menjelaskan bahwa bahayanya orang kaya itu siapa sebetulnya di dalam Yakobus? Di pasal 1 orang kaya itu untuk jemaat. Ada di antara jemaat orang yang kaya. Di pasal 2 itu untuk umum. Di pasal 5 yang kita baca orang kaya ini bukan orang dalam gereja, tapi semua orang kaya. Dan kemudian dibahas di situ bahwa masalahnya orang kaya itu apa? Rakus, glutoni dalam bahasa Italik ini. Glutoni itu tidak pernah puas. Maka orang kaya itu tidak bahagia dengan apa yang dimiliki. Orang kaya itu bahagia kalau semua orang tidak punya kecuali dia yang punya. Karena tujuan orang kaya bukan makin kaya, tapi tujuan orang kaya supaya tidak ada yang lebih kaya dari dia. Maka orang kaya penyakitnya adalah kerakusan. Di ayat 1, ayat 2, 3, 4, 5, 6 Yakobus pasal yang kelima dibahas itu. Lalu barulah di ayat yang ke-7, karena masalahnya ada di hati, orang kaya juga bisa jadi maling, orang miskin juga bisa jadi maling. Sama kita ini bisa siapa saja jadi maling. Orang berdosa bisa jahat aja, semuanya masalahnya di hati kita. Tapi perhatikan ayat 7. Saudara-saudara, sekarang Yakobus mulai beralih nasihatnya. Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Nasihat ini untuk siapa? Kalau ayat 1 sampai 6 untuk semua orang kaya. Itu bukan jemaat, semua orang. Kaya itu tidak harus punya, tetapi yang punya jiwa rakus. Karena bahaya dari kekayaan adalah kerakusan. Tidak seneng kalau orang lain punya, maunya dia sendiri yang punya. Ini kerakusan. Lalu kemudian dia mulai berkata, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Loh kok dihubungkan sekarang pergumulan hidup dengan kedatangan Tuhan? Bukankah kita menasehati orang-orang yang menderita, sabar nanti Tuhan akan kasih jalan keluar. Sabar nanti Tuhan akan memberi pertolongan. Tapi Yakobus tidak ngomong begitu. Sabar sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Mereka begitu konsentrasi memikirkan kedatangan Tuhan. Karena mereka berpendapat, punya teologi bahwa kedatangan Tuhan akan membebaskan mereka dari akar dosa mereka. Bagi yang percaya. Coba lihat ayat berikutnya, saya menjelaskan lagi ya. Lalu kesabaran itu dijelaskan dengan dua gambaran. Yang pertama petani. Saya baca. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ini gambaran petani di Palestina. Musim gugur itu di Alkitab disebut hujan awal. Hujan awal itu adalah hujan setelah petani mencangkul ladangnya yang keras itu. Lalu datanglah hujan di akhir Oktober atau November, bulan kita. Baru tanah yang kering kerontang itu sekarang sudah basah dan siap untuk ditabur benih. Perhatikan, begitu mereka menyiapkan ladang, petani ini hidup dalam kecemasan. Datang tidak hujan, turun tidak hujan, dan mereka tidak bisa mengontrol apapun sebab yang menurunkan hujan adalah Tuhan. Maka setelah mereka mencangkul tanahnya
Di bulan Oktober akhir mereka nunggu-nunggu surga kiranya memberi hujan. Itu hujan awal. Begitu datang hujan mereka mulai nabur. Tapi hujan awal saja tidak cukup. Tuhan akan memberi hujan akhir. Dan hujan akhir ini biasanya terjadi bulan 4 atau bulan 5. Hujan akhir itu kapan terjadi? Setelah tumbuh-tumbuhan itu berbunga, mulai berbuah, dan kalau tidak ada hujan mereka bisa gagal panen. Butuh air. Dan perhatikan ya, Tuhan kasih hujan awal untuk menumbuhkan tumbuhan. Tapi tumbuhan yang sudah tumbuh tetap bisa gagal panen kalau tidak dikasih hujan akhir. Itu sebabnya Tuhan kasih hujan akhir supaya kalau tahu jagung ya, jagung yang baru berbunga itu, lalu kemudian tidak dapat hujan, nggak jadi panen. Saya kan petani, mama bapakku petani. Saya hafal semua jenis suara binatang di ladang. Saya pejamkan mata dan saya bisa dengar itu suara binatang apa. Saya bisa sebut namanya, karena bapakku petani, mamaku petani. Dari kecil saya itu disusui mamaku di ladang. Maka saya hafal sekali dengan semua jenis binatang di ladang. Saya hafal semua jangkrik dengan bunyinya. Yang bunyinya begini jangkrik apa, yang bunyinya begini jangkrik apa. Karena saya dari kampung. Maka saya tahu persis. Dan perhatikan, kalau mamaku sudah nanam jagung, lalu kemudian jagung itu sudah mulai berbunga, tinggal satu lagi yang ditunggu, hujan akhir. Supaya bunganya itu lalu dapat air dan buahnya besar. Hujan akhir tidak boleh lama. Sebab kalau jagung yang sudah siap panen itu kena hujan terus, jagungnya bisa busuk, bisa tumbuh. Karena kita tidak tahu gandum ya, kita taunya jagung, saya umpamakan saja jagung. Jadi baik hujan awal maupun hujan akhir, semuanya tergantung Tuhan. Maka sekarang Yakobus berkata, kesabaran itu seperti itu. Apa itu? Menunggu kapan sampai Tuhan datang. Mungkin tidak membebaskanmu, tetapi mungkin Tuhan datang menjemputmu. Mungkin engkau akan bergumul dengan masalahmu dan masalahmu tidak selesai. Persoalan hidupmu tidak segera dapat jawaban. Tapi tetaplah sabar. Sampai kapan? Kalau Tuhan tidak mengirim jalan keluar, Tuhan menjemputmu. Panjang ya sabarnya, maka disebut makrotumia, panjang sabar. Ayat 9 coba lihat. Apa sih penyakitnya orang yang sedang dalam pergumulan? Ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Ini masalahnya. Karena kalau kita bergumul, penyakit kita bersungut-sungut. Dan ini yang kemudian diajarkan oleh Yakobus. Kamu sabar, jangan bersungut-sungut. Stenaso dalam terjemahan Yunani. Artinya apa? Talk with him or herself within their heart. Jadi dia ngomong dalam hatinya sendiri, berbisik-bisik di sana, bersungut-sungut. Kapan ini masalah selesai? Kapan pergumulan ini bisa diganti dengan sukacita? Kapan air mata ini dihapuskan dan berganti kebahagiaan? Lalu Tuhan mengajari kita, sabar bro, sabar. Sampai kapan Tuhan sabar? Sabar saja bro. Kalau Tuhan tidak kasih kau jalan keluar, sampai Tuhan menjemputmu. Mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Sabar seperti itu mudah atau sulit? Kok nggak ada yang menjawab? Mudah atau sulit? Tapi seperti itu katanya. Saya nggak bisa khotbah yang lain. Ayat Alkitabnya bilang begitu. Saya baca ayat 9. Saudara-saudara, jangan kamu bersungut-sungut. Kalau kita punya pergumulan, kita akan bersungut-sungut. Dan kemudian perhatikan lagi, jangan juga kita saling menyalahkan. Wah, ini masalahnya orang yang sedang punya masalah. Orang miskin
orang kesulitan, orang punya pergumulan, yang menjadi persoalannya adalah bersungut-sungut, tetapi bukan tentang dirinya, bahkan dia menyalahkan Tuhannya. Kenapa mereka itu tidak pernah ke gereja? Anaknya gemuk-gemuk, kuliahnya di kampus-kampus bagus, kami kebaktian terus, doa terus, nggak ada gunanya. Ternyata kita juga tetap menderita, hidup susah, anak kita sakit semua, suami nakal dan lain sebagainya. Kau bersungut-sungut. Kenapa sudah menjadi tim misi, ikut pelayanan ke sana kemari, tengok tuh keluarganya berantakan, bisnisnya hancur dan lain sebagainya. Kenapa kau bersungut-sungut? Tengok tuh, perhatikan kawan kita itu, anggota sektor kita itu, enggak pernah ke gereja, tapi anaknya baik-baik, jujur-jujur, semuanya pendidikannya bagus. Tapi kita yang tiap minggu beribadah, rajin pergi ke gereja, kita minta didoakan, enggak ada yang beres. Jangan bersungut-sungut. Sebab masalah orang yang sedang dalam pergumulan adalah bersungut-sungut. Dan sekarang Yakobus bilang, sabar. Sudah 8 tahun kami berkeluarga, Tuhan tidak memberi keturunan. Lalu Tuhan bilang, sabar. Sampai kapan kami mesti sabar? Tenang saja. Kalau Tuhan tidak memberi keturunan dari dalam rahimmu, Tuhan akan memberi keturunan dari dalam hatimu. Lahirkanlah anak-anak dari dalam hatimu. Peliharalah anak-anak dari dalam hatimu. Anak-anak orang yang bisa kau cintai sepenuh hatimu. Kalau di gereja-gereja Calvinis, dulu itu ada nama baptis. Nama baptis itu nama yang diberikan oleh bapak baptis. Ada papa baptis. Papa yang kemudian kalau anakku baptis itu orang lain. Lalu kemudian dia menjadi papanya pada waktu baptis. Papa baptis ini bertanggung jawab. Kadangkala kalau ketemu yang baik bahkan nanti bisa diajak kita, karena kami dari kampung ya, diajak kita ke Bandar Lampung untuk disekolahkan SMA. Siapa yang menyekolahkan? Bapak baptis. Tapi nggak tahu budaya GKPS ada enggak begitu ya? Ada juga, nggak ada ya? Loh, ada bapak baptis. Apalagi yang mereka enggak punya keturunan, mereka senang sekali punya anak-anak baptis. Jadi anaknya orang yang dibaptis, tapi dia menjadi bapak baptisnya. Dia menyekolahkan anak itu, mendidik anak itu. Kenapa? Karena tidak semua beruntung dan mesti punya keturunan. Tetapi orang tidak harus melahirkan keturunan dari rahimnya. Orang bisa melahirkan keturunan dari dalam hatinya. Dan ini yang paling penting. Siapa yang bergumul dengan keturunan dan menanti-nanti, sudah sampai pergi ke kuburan, ambil tanah kuburan, mandi pakai tanah kuburan, dipijet sama dukun sakti, kau bodoh. Tidak usah kau lakukan itu lagi. Tunggu saja waktu Tuhan. Kalau sudah ditunggu dan sudah diperhitungkan, tidak mungkin lagi menurut hitungan manusia. Kita bisa melakukan yang lain. Lahirkan anak-anak dari dalam hati kita. Oh, adopsi susah Pak, ya adopsi susah karena harus ke pengadilan dan lain sebagainya. Kalau kita bilang sama dokter, dokter tidak mau itu. Karena kita harus sidang dulu, baru punya anak adopsi dan lain sebagainya ya. Tapi semua orang bergumul di hidup ini. Semua orang mengalami kesulitan. Bersabarlah. Setiap orang punya pergumulannya sendiri. Dan tidak ada orang yang tidak punya pergumulan. Saya ketemu sama Pak Victor Tobing kemarin. 83 tahun beliau masih berkhotbah membara-bara. Saya pikir saya nanti bisa tidak sampai 80 tahun seperti beliau itu. Baru pulang dari Jepang dia. Ke
kebaktian di sana, menantang banyak orang terima Yesus. 83 tahun. Lalu saya ngobrol, Opung sehat kali. Tularkanlah ke saya, Pung, supaya saya juga sehat. Sekarang saya umurnya separuhnya Opung, tapi aku jalan pun sudah tak bagus. Saya ke toilet butuh waktu 1 jam. Seluruh pencernaan saya terganggu karena pernah lumpuh. Dan itu menjadi bebanku hingga hari ini. Tetapi saya selalu menasehati hatiku, sekalipun tubuhmu terbatas, tapi rohmu tidak boleh dibatasi tubuhmu. Saya mendengar nasihat Paulus itu, dan saya belajar menghidupi hari kesal. Sejak 19 tahun lalu, pinggang saya ke bawah, kebas, sampai saya berdiri di sini, ini kebas. Dan saya tidak bisa merasakan digigit nyamuk, digigit semut, dan lain sebagainya sampai sekarang. Kaki saya tidak terasa. Saya berkhotbah seminggu bisa 8 sampai 12 kali, 1 minggu. Dan apakah kalau saya berdiri, saya itu tangguh begitu? Enggak. Saya berdiri berkali-kali mau jatuh karena tulang punggungku ini kalau berdiri Bapak Ibu seperti sekarang. Ini kayak diikat kencang sekali dan ini sakit sekali, panas di belakang. Tapi saya tidak pernah menolak selagi ada kesempatan untuk memberitakan Injil. Sekalipun tubuhku lemah, rohku tidak boleh dikurung oleh tubuhku. Saya kemana-mana menceritakan Injil. Apalagi kalau konseling, orang yang punya masalah saya tidak pernah menolak selagi punya waktu. Silahkan datang. Dan orang berlalu bertanya, Pak, berapa tarifnya? Saya selalu katakan, it is for free, gratis. Karena saya sekolah oleh anugerah, aku melayani kau berbagi anugerah. Silahkan datang, tidak perlu bayar. Mereka takut karena dipikirnya bayar kalau datang konseling dengan saya. Ada yang skizofren. Saya punya 2 klien baru, yang satu itu bipolar, yang satu skizofren dan berat sekali. Orang dari Sibolga satu dan satu lagi itu dari Tarutung, jauh-jauh. Tapi saya selalu memberi waktu. Lalu saya doa sama Tuhan. Tuhan, kalau bisa ini sembuh. Dulu saya berdoa, sembuhlah. Sekarang saya tak mendoakannya lagi. Karena saya yakin dia akan jadi temanku yang akan mengantarkanku nanti ketemu dengan Tuhan. Saya biarkan dia. Kau sahabatku. Kemanapun aku melayani kau akan kubawa. Kau temanku. Aku berdamai dengan kita kawan. Tapi tolong saling memahami ya. Waktu saya khotbah kau jangan mengganggu saya. Setelah khotbah aku akan tergeletak, kakiku akan kunaikkan ke atas, istirahatlah kau. Sebab begitulah aku berdamai dengan diriku dan tubuhku yang lemah. Sampai berapa lama saya mesti sabar? Saya yakin sampai Tuhan menjemputku. Bersabarlah. Tiap orang punya bebannya sendiri-sendiri. Dan jangan bersungut-sungut, selalu enggak punya duit, selalu enggak punya. Semua orang enggak punya duit. Ibu-ibu ini kalau sikit-sikit dimintai duit sama anaknya, enggak punya duit. Tapi selalu bisa beli baju baru, selalu bisa beli makanan kesukaannya, nongkrong di kafe hitam putih. Ada saja duitnya di belum depan situ. Tapi kalau anaknya bilang minta duit, nggak ada duit. Menghemat sekali. Ibu-ibu yang masih punya suami, kalau suamimu tidak merokok, tidak main judi, dia pulang kerja langsung pulang. Apalagi kalau suamimu itu bawa bontot dari rumah, kau beruntung.
peluk suamimu itu dan bilang terima kasih Tuhan, ini orang terbaik. Jangan kau marah-marahi terus suamimu itu. Nanti stroke dia. Iya, saya ini benar-benar loh. Jadi ibu-ibu ini nggak tahu berterima kasih, banyak ibu-ibu. Ibu-ibu bukan ini ya, bukan yang di sini. Selagi masih punya suami, sebab saya ingat sekali yang dikatakan Ibu Alponi. Ibu Alponi ada ya? Ya, beberapa bulan setelah beliau kehilangan suami, beliau bilang, kalau kalian masih punya suami pasangan, nikmatilah kebersamaan dengan pasanganmu itu. Aku langsung tertegur, iya juga ya. Apa yang dirasakan hati beliau waktu ngomong itu ya? Pasti beliau merasa kesepian. Tanya saja sama yang sudah ditinggalkan pasangannya. Pasti kesepian. Apalagi para pria yang ditinggalkan pasangannya. Pasti kesepian. Lebih tahannya wanita ditinggalkan suaminya daripada pria ditinggalkan istrinya. Pria-pria ini kan beda kebutuhannya sama wanita. Tinggalkan istrinya setahun, hebat kali dia. Kalau tidak kawin lagi, kan gitu ya. Ya, tapi saya hanya mau mendorong, bersabarlah seperti petani itu loh. Tunggu kapan waktu Tuhan. Tunggu kapan kemurahan Tuhan tiba. Tunggu kapan Tuhan memberi kelepasan. Kalau tidak diberi kelepasan, tunggu Tuhan menjemputmu. Sebab kesabaran itu makrotumia. Cukup ruang yang sangat panjang untuk tiba kepada titik menyerah. Ruang yang panjang itu mana? Seperti petani tadi. Datanglah hujan. Kalau tidak datang, terserah Tuhan. Nunggu waktu Tuhan. Yang kedua, coba perhatikan ya. Yang kedua itu ayat 10. Tinggal 2 ayat lagi, jadi tenang saja, enggak lama saya khotbah, 2 garis besar saja. Dan kita akan pulang, makan di rumah masing-masing. Ayat yang ke-10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Kalau tadi contoh yang pertama seperti petani yang menunggu hujan awal dan hujan akhir dan menanti kapan Tuhan kasih. Kalau Tuhan tidak kasih, dia sabar menunggu. Termasuk ini yang muda-muda ini ya. Dan ini selalu di mana-mana saya kasih tahu. Yang muda-muda ini berbahaya sebab saya itu mengkonseling banyak keluarga dan banyak keluarga muda yang datang ke saya. Itu sudah di ujung-ujung perceraian. Tadi malam pun saya melayani satu pasang keluarga. Berkelahi terus, ini bukan family man. Prianya tidak peduli dengan keluarga, tapi wanitanya menuntut terus, kau peduli dong, kau peduli dong. Karena tidak pernah yang dituntut terpenuhi, berkelahi terus setiap hari. Makanya kau hati-hati pilih suami. Yang cewek-cewek ini hati-hati. Kalau sudah nampak, kan yang lalu sudah kuajari, dari mana tahu dia baik? Dari kawannya. Tengok saja siapa kawannya. Kalau kawannya kerjanya mancing, kawannya kerjanya main bola saja, lalu main game saja, pasti pacarmu tak jauh dari orang itu. Mirip, ganti pacarmu. Tidak ada gunanya, kau nanti menderita. Apalagi kalau sudah kau kenal-kenalan yang sudah kerja di kantor, orang tidak kenal Tuhan dan kau mulai dekat-dekat, lalu kau tertarik, kau bilang baik, saya mau kasih tahu. Bahkan orang tak kenal Tuhan bisa lebih baik, tapi dia tidak punya Tuhan. Maka jangan kau dekati, kau mesti putuskan no. Tidak ada gunanya kau pertahankan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kau pacaran sama orang tak kenal Tuhan. Kalau kau tanya ke saya jawabannya tetap no. Enggak tahu kalau kau tanya ke bapakmu. Tapi kalau kau tanya ke saya no. Karena kau nanti yang jadi korban. Aku membela kaum perempuannya, cewek-cewek anak muda ini. Ini pria-pria ini gundul-gundul pacul ini. Kalau masih mau saja mereka itu kelihatannya baik, tapi nanti nampak itu gundul-gundul paculnya itu.
Mereka hanya nipu saja. Yang cewek-cewek khususnya anak muda ini, Pak Porhangir ini perlu diperlengkapi, banyak sekali yang berbahaya di maritalnya, pernikahannya. Saya mengkonseling banyak keluarga. Saya tak perlu menceritakan apa saja masalahnya, tapi banyak yang menyerah dan bilang, aku sudah menyerah bang. Gimana kalau bercerai? Kan yang minggu lalu di KMBI sudah aku ceritakan. Ada klienku yang sudah bilang, bercerai dosa, mencuri dosa. Kalau sama-sama dosanya daripada aku dipukuli tiap hari, lebih baik aku bercerai. Aku bilang, pulang kau, jangan minta nasihat lagi sama aku. Jangan kau lagi ngobrol sama aku tentang hubungan suami istri. Tapi setelah pulang aku pikir-pikir juga, betul juga ya, mencuri dosa, bercerai dosa. Sama-sama dosanya. Ngapain dipilih susah-susah, ya udah cerai aja. Dalam hatiku aku nggak bisa memberi jawaban, tapi sebelum terlanjur dicegah dulu. Kalau pacarmu bertengkar sebentar, lalu kalian putus 3 bulan nyambung lagi, putus lagi 3 bulan nyambung lagi, setahun putus nyambung nggak jelas, kau putuskan sekalian pria itu. Masih banyak laki-laki baik di luar sana. Tapi kau cari di gereja ya, jangan di pinggir-pinggir jalan. Apalagi yang pacaran lama-lama nggak jelas itu, dah pacaran kok nggak jelas, 8 tahun nggak kawin-kawin. Ngapain pula kau dipacari sampai bertahun-tahun nggak kawin-kawin? Ya, kau jelas kau. Kalau nggak jelas putus kita. Yang pria-pria ini banyak nggak berani bertanggung jawab, yang muda-muda ini. Jelas kau. Kalau jelas kita kawin. Kalau nggak jelas putus. Gitu. Mesti berani begitu ngomong cewek ya. Ini aku yang ngajari ya. Bilang nanti kata abang itu begitu gitu. Nanti putus kita. Kalau kau nggak jelas putus. Sekarang ngomong sama bapakku, sama makku, serius kau. Nah, gitu. Kalau tidak berani ngomong, aku dulu kujumpai tulang itu. Saya bilang, Pak, saya dan putrinya Bapak ini berteman dan kami punya hubungan. Oh, kalau kami orang Simalungun panggilnya tulang. Oh iya, kalau begitu ganti tulang. Jadi kami punya hubungan. Kau gentle bro, kau laki-laki kalau sudah mulai pacaran kau datangi rumahnya, jangan jumpa di pinggir-pinggir jalan. Kalau kau didekati pria yang di depan pintu tidak berani masuk, jangan kau pacari dia, orang itu pasti tak bertanggung jawab. Siapa yang kawin sama pria yang tidak berani masuk rumahnya ceweknya, dia pria tak bertanggung jawab. Dia mesti ikut masuk, ketemu bapakmu, mamamu, salaman dan bilang, saya Damanik, saya bertanggung jawab atas boru bapak. Saya akan melindungi boru bapak. Baru bapaknya bilang ini calon hela yang mantap ini. Gitu ya. Kau cuma senyum dari luar sana, motormu nggak kau matikan, nggak ada sopan santunmu. Nah itu sontoloyo itu kalau saya tolak itu. Udah itu nggak beres pria yang seperti ini. Ya ini untuk anak-anak yang muda. Tapi mesti sabar. Kalau belum dapat sabar. Sampai kapan? Sampai Tuhan mengirim pria yang tepat, dan gitu ya. Kalau nggak dikirim-kirim bagaimana? Ya sabar, tunggu aja. Pokoknya tidak boleh tak ada rotan akar pun jadi. Itu kan dunia itu, sehingga kamu nggak ada Petrus, nggak ada Yohanes, kau Abu Bakar pun jadi ya salah kau, nggak boleh ya. Juga mama-mama yang punya boru sudah usianya 27, 30 tahun, jangan kau desak-desak terus. Kawin kau boru, stres borumu itu. Mama-mama ini pun bandel juga, nggak ngerti psikologi kejiwaannya. Jangan ditanyai terus, biarkan aja. Dia pun sudah susah hatinya itu kalau belum menikah. Ditanya makin susah. Doakan saja Inang, ajak ngobrol baik-baik. Boru sini aku pengen ngobrol. Cemananya, apa enggak ada temanmu yang dekat? Kalau belum ada, sudah boru, enggak apa-apa aku mendoakan. Sudah, begitu saja. Jangan tiap hari ditanya, belum ada. Besok pulang kerja lagi, belum ada. Emang cari apa? Ini cari suami, Bu. Ini cari suami.
Ini bukan beli handphone. Kalau beli handphone ya kapan saja pergi ke Jamin Ginting ada handphone. Ini mau beli suami, ini gak gampang milihnya. Gitu loh. Ibu-ibu ini kadangkala ada juga jugul-jugulnya. Desak ya anaknya, kasihan anaknya stres gara-gara itu. Jadi kalau belum dapat teman hidup anakmu, Inang, sabar. Seperti petani tadi. Tugasnya petani mencangkul, yang menurunkan hujan Tuhan. Setelah turun hujan tugasnya petani tabur benih, yang menumbuhkan benih Tuhan. Setelah tumbuh benih petani menyiangi rumputnya, mengenai gagal atau berhasil panen Tuhan yang akan kirim hujan akhir. Kalau bukan Tuhan yang kirim hujan akhir, sekalipun sudah tumbuh, sekalipun berbunga lebat, tidak akan panen. Mari kita belajar bersabar. Saya ingat lagu yang bagus sekali ya. Dan dulu saya nyanyikan lagu ini. Na 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 na. Ayo kita nyanyi lagu itu, Pak. Satu lagu. Satu ayat saja kita nyanyi sepenuh hati. Sepenuh hati kencang. Luar biasa. Saya kalau menyanyikan lagu itu, Opung yang dulu ngajari kami. Saya ingat Opung itu dan saya ingat isi lagu ini. Bahwa semua sudah disiapkan Tuhan. Sabar saja sampai Tuhan datang. Yang kedua, terakhir, ini betul-betul terakhir. Mohon sabar sebentar, sabar. Terakhir ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Saya ulang. Di bagian 1, kesabaran seperti petani. Di bagian kedua, kesabaran itu seperti Ayub dan para nabi. Coba perhatikan ayat-ayat itu. Apa sih yang dilakukan oleh para nabi? Bicara demi nama Tuhan. Jadi kalau Nabi ngomong, pertama dia dapat otoritas dari surga. Kedua yang dikatakan adalah kata-kata Tuhan. Bayangkan itu. Kenapa ini dipakai oleh Yakobus sebagai gambaran kesabaran? Sederhana. Karena kalau Nabi nanti berkata akan terjadi A, dan ternyata tidak terjadi, maka nabi ini bisa saja dianggap nabi palsu. Kalau dia kemudian mengajarkan kepada orang akan terjadi B, ternyata Tuhan menunda dan tidak terwujud di masa hidupnya, orang akan bertanya, dengan otoritas siapa nabi ini berkata-kata? Jadi nabi ini hanya disuruh Tuhan bicara. Setelah bicara, Tuhan yang menggerakkan hati umatnya. Perhatikan Yesaya, perhatikan Yeremia. Yesaya disuruh memberitakan tentang pembebasan dari Tuhan kepada mereka
supaya mereka tidak dibuang. Yeremia supaya yang dibuang itu percaya Tuhan dan dipulangkan. Tapi Yesaya dan Yeremia keliling dari kota ke kota, berkhotbah memanggil umat Tuhan untuk mengalami pertobatan, tak satu pun yang bertobat. Cuman mereka terus bertekun dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Beritakan terus Injil kerajaan Allah. Sekalipun tidak ada yang berubah, Injil itu terus diberitakan. Ketekunan itu yang menyebabkan kita mesti belajar. Kadangkala kita ditolak, kadangkala mereka mengabaikan kita, kadangkala mereka menutup telinga mendengar apa yang kita katakan. Tapi tugas seorang nabi adalah katakan pesannya Tuhan, katakan pesannya Tuhan, dan bertekunlah, katakan terus menerus, jangan bosan-bosan. Ini yang dimaksud kesabaran. Lalu dia pergi kepada pengalamannya Ayub. Apa yang terjadi dengan Ayub? Yang terjadi dengan Ayub itu luar biasa. Ayub itu terus setia. Meski di pasal-pasal awal itu kita melihat apa yang terjadi dengan hidupnya. Datang pembantunya memberitahu bahwa anakmu tadi malam pesta pora makan minum, tiba-tiba ada badai topan, mati semua anakmu dan menantumu. Belum selesai kabar yang pertama, datang orang kedua, pembantunya datang lagi mengabarkan berita buruk yang kedua. Bukan hanya anakmu yang mati, ternakmu pun habis. Belum selesai berkata, datang lagi pembantu yang berikutnya dan mengatakan bahwa bukan hanya ternakmu, kebun anggurmu yang luas siap panen itu habis. Belum selesai itu kemudian datang istrinya, kau sudah semua yang kita punya habis, kau masih percaya sama Tuhanmu, tinggalkan Tuhanmu itu. Belum selesai istrinya bicara, datang kawan-kawannya, 3 teman dekatnya menasehati, ngapain kau ikut Tuhan? Jadi perhatikan kehidupannya Ayub. Apakah Ayub melenceng ketika banyak orang menasehati, tinggalkan saja Tuhan, gak usah berharap kepada Tuhan? Ayub tetap bertekun. Bahkan dia sekarang berkabung di depan rumahnya. Dia membuka bajunya, badannya yang luka dengan borok itu disiram dengan abu, tanda kesedihan. Tuhan, aku orang berdosa. Ambil semua yang kupunya Tuhan dan biarkan aku sendirian yang berhadap-hadapan denganmu. Aku rela Tuhan. Betapa sabarnya Ayub ini. Betapa tekunnya Ayub ini. Anaknya, mantunya, istrinya, teman-teman dekatnya, hartanya semuanya habis. Sekarang hanya tinggal Ayub dan Tuhan. Hanya tinggal berdua. Tidak ada lagi yang dipakai Ayub untuk menutupi rasa berharganya. Kecuali tubuhnya yang berdosa itu. Lalu dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau berbantah denganmu. Tuhan menjawab, oke. Berbantahlah denganku sebagai seorang laki-laki. Ngomong kau sebagai seorang pria. Oke Tuhan, saya akan ngomong sebagai seorang laki-laki. Apa dosaku sehingga engkau menghukum aku begini parah? Lalu Tuhan bertanya sama Ayub. Ayub, kalau kau bertanya seperti itu, sekarang aku tanya dan jawab. Di mana kau pada waktu aku meletakkan langit, tiang-tiang bumi dan segala pancangnya, di mana kau? Lalu Ayub menangis. Tuhan, kau mengenalku. Kau kan tahu saya cuma debu dan tanah. Aku kecil saja sementara engkau maha besar Tuhan. Tentu pada waktu itu aku bukan siapa-siapa dan aku tidak ada pada waktu engkau menempatkan segala sesuatu.
Aku hanya butiran debu dan tanah. Lalu Tuhan bilang, oke, jawabanmu benar. Kau orang berdosa. Kau tidak perlu melakukan pelanggaran. Keadaanmu orang berdosa. Dan saya punya hak untuk mendistribusikan kebaikan atau kejahatan, penghukuman atau hadiah kepada siapa saja anak-anakku orang berdosa, termasuk kau. Lalu Ayub bilang, oke, saya terima keadaan ini. Dan perhatikan ya ayat terakhir itu, baca ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Ayub? Anaknya yang hilang diganti. Tiga-tiganya diganti. Istrinya nggak tahu saya diganti atau enggak itu. Kalau bapak ibu mau seperti Ayub, istrinya diganti, ada yang mau? Enggak ada yang mau. Saya tahu hatinya mereka ini takutnya karena ada ibu-ibu. Kalau ada ini, kalau kebaktian seksi bapak, saya tanya ada yang mau ganti ibu? Oh, mereka pasti ada yang bilang mau. Tapi karena ini ada ibu-ibu, mereka pura-pura itu ya, malu-malu. Ya itu Pak, udah yang di rumah itu cerewet, berisiknya minta ampun, sudah nggak jelas, gemuk, cerewet, nggak joroknya minta ampun, bau lagi Pak, tiap hari pakai minyak karo. Pusing kepalaku Pak ketemu sama istriku. Di kantor itu Pak bening-bening, masih muda, celing semua Pak, mata ini cerah. Begitu sampai rumah Pak, gelap dunia ini Pak. Ini banyak bapak-bapak yang baik kalau di sini, bapak-bapak sini baik semua, nggak ada yang jahat seperti itu. Jadi mereka orang-orang yang seperti para nabi yang tekun dan setia itu. Ya. Maka bersyukur punya suami yang bergereja di GKPS Padang Bulan. Ya. Pergi mancing tapi tahu kapan waktu pulang. Nggak perlu dipanggil oleh anaknya, pulang sendiri. Ya, tetap pergi ke kedai tua, tapi di situ memang untuk bersosial. Nggak mabuk dia. Waktunya pulang sendiri. Nggak perlu dijemput sama istrinya. Baik semua ini. Pria-pria yang di sebelah kiri ini. Baik semua. Baik semua. Nggak ada yang aneh-aneh. Jadi bersyukurlah yang bawa suaminya ke sini. Yang nggak ikut suaminya bersyukur juga. Besok-besok dibawa suaminya. Jadi perhatikan ketekunannya Ayub itu. Begitu luar biasa. Begitu dekatnya dia dengan Tuhan. Silahkan Tuhan, aku mau berbantah denganmu sebagai pria. Sebagai laki-laki, aku mau berbantah denganmu. Dan Tuhan bilang, oke, kalau you mau berbantah, saya mau tanya. Akhirnya dia tahu. Kadangkala segala sesuatu yang menghalangi kita melihat Tuhan dengan jelas perlu diambil oleh Tuhan. Harta bisa menghalangi kita melihat Tuhan. Tuhan bisa ambil. Istri bisa menghalangi kita untuk melihat Tuhan. Istri pun bisa diambil oleh Tuhan. Ini sermon pun dimiskoli terus sama ibu-ibu ini. Istri-istri Sintua ini. Sintuanya sampai pening. Sikit-sikit miskol Pak, sikit-sikit miskol. Siapa itu? Mamanya anak-anak. Loh, apa dia rindu kali samamu? Mbok ya segera pulang. Bu, kalau suamimu pergi sermon itu pergi ke tempat yang baik. Nggak usah kok khawatir, sikit-sikit video call, tenang aja, aman itu. Di situ ada Surya Abadi Sembiring, di situ yang orang baik. Di situ juga ada Untung Suseno, tenang aja, orang baik semua itu. Udah biarkan aja berangkat kau apa. Justru kalau suamimu nggak sermon kau marahi. Bigi sermon kau, lalap mancing terus kau, sermon kau. Sermon. Begitu Bu, begitu. Ini tempat yang baik. Kan kalau pergi ke gereja kau larang, pergi ke tempat lain kau biarkan. Nah, itu salah itu. Gitu loh.
Justru didorong, jangan disuruh pulang terus. Lalap di gereja terus, lalap di gereja. Kapan waktumu samaku? Kapan waktumu sama? Ya besok sermonnya kan cuma hari Kamis. Jumat mulai jam 5 udah di rumah berdua. Mandi jam 6, jam 7 partonggoan berdua. Kan sudah sama-sama. Masa mau tiap hari berdua terus? Mau dua-duaan terus? Kan enggak perlu seperti itu. Waktunya sermon cuma 2 jam gitu ya. Jadi apalagi yang suaminya suka tugas, mau jaga parkir kayak mau jadi penerima tamu, disemangati, ayo Pak, ganti baju Pak, cepat Pak, berangkat ke gereja Pak. Ah gitu. Jangan dimarah-marah ya. Ibu-ibu mana sih yang suaminya sintua? Mana suaminya sintua? Mana ibu-ibu ini? Mana orangnya? Semangati ya. Ya seperti Ayub. Seperti Ayub. Kesabaran itu seperti Ayub. Terus tekun, terus meminta kepada Tuhan, terus setia kepada Tuhan sekalipun sepertinya enggak ada harapan. Itu sabar. Kan itu yang dilakukan Ayub. Semua orang bilang ayo kita begini, ayo kita begini, ayo kita tinggalkan Tuhan. Tapi Ayub bilang no, aku akan ikut Tuhan terus. Dan ini setia, ini sabar. Kadangkala kalau masalah datang akan banyak teman-teman seperti temannya Ayub yang menasehati kita hal-hal yang buruk. Kadangkala kalau kita dalam pergumulan ada banyak istri yang berubah seperti istrinya Ayub, yang berkata tinggalkan saja Tuhanmu, tapi kau jangan goyang. Bapak-bapak, Anda kepala keluarga, kita tetap ikut Tuhan mak, apapun ceritanya ikut Tuhan mak. Tapi enggak semua bapak-bapak seperti itu masalahnya. Mama-mama yang seperti itu, bapaknya yang belok-belok, ini yang jadi masalah. Sikit ada pergumulan belok, sikit ada pergumulan belok. Ayub tidak pernah belok, dan ini yang disebut sebagai kesabaran. Kesabaran itu apa? Tetaplah tekun setia kepada Tuhan, jangan belok sekalipun hidupmu berat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Teruslah bersabar sampai hari Tuhan datang. Seperti petani, seperti para nabi dan ayat. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Luar biasa Engkau mengingatkan kami. Melalui Yakobus Engkau menegur bahwa ketika dalam pergumulan kami suka bersungut-sungut, kami suka saling menyalahkan, kami suka mengambil jalan pintas, mendengar nasihat banyak orang, lalu menjauhkan diri kami dari Tuhan. Tapi kami diingatkan oleh 2 perlambang dari kesabaran. Harus seperti petani yang bergantung total kepada pemeliharaan Allah dan waktunya Allah. Harus seperti para nabi yang tidak pernah berhenti mengatakan kebenaran dan mengikuti kebenaran, sekalipun semua orang di sekitar kami mempengaruhi kami untuk meninggalkan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Paima yondoskon hita kalangata tangar hita malu pihatani naibata nagapi onjolan batalahu manggalang. Aima natar surat Bani 2 Musa 35 ayat 5. Patupu hanima mahun benima galangan hubani jahuba. Barang ise narosu uhurni iboban magalangan hubani jahuba. Sonari ondoskon hita magalangata.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon kalangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata papa nami paridop ni uhur. Harohani segala pasu-pasu. Terima kasih ma isombah kon uhur nami hubamu. Halani hunbamu do ijalohanami pasu-pasu nako kandear pakon nalaingan. Pani panorangon isombah kon hanami do hubamu nagabe galangan nami. Diri nami pakon humbani hinadongan nami nadop pineremuin. Pasu-pasu hamma kalangan na sinombah kono namion gabe galangan nama pasing nama mbahen harajaonmu lambin marhataridahan i duniaon ukap hamma uhur nami marhite tonduimu ase lambin idida iboto jana iha malaskon uhur nami buweni silayak-layakmu nadop ijalo hanami pakon nasihol pereonmu ope huban nami ajari hamma hanami lahu mangondos kon kalangan nami lapatut kalang kono nami hubamu jalo hamma kalangan pakon tonggo elek-elek namion ibagas Yesus Kristus Tuhan nami amin tondui daging uhur apa gogoh. Hamba panamina inagori atas, saya nama pasing makoranmu, saya roh maharajaonmu, saya saut maharusuh ni uhurmu, inagori tongahon, songon na inagori atas. Beri hamba panami sadarion, hagoluhan hari-hari, sasap hamba dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoma namar dosa doba hanami, ulang hanami pobai hamhu parlajoan, palua hamma hanami humbani pangaga. Janah totap manasiam ulang mubah-ubah anjaha lambin surung ma ibagas horjani Tuhanin ai iboto nasiam sidona soya halojoan nasiam ibagas Tuhanin jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan naibatata ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan naibatama hita isondangkon Tuhan naibatama pohini hubata janah maidop ma uhurni mangidahita idopa kon Tuhan naibatama pohini hubata janah ipasorap madameni pani tondui tape amin.